Shalom, sahabat kebenaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam edisi Bible Study Cermin Kebenaran. Kali ini kita akan membahas kitab Henokh. Mengapa kitab Henokh tidak masuk dalam kanonisasi? Berhubung ada pertanyaan yang diberikan kepada Cermin Kebenaran beberapa waktu lalu dalam sebuah video, oleh sebab itu Cermin Kebenaran akan membahas mengapa kitab Henokh tidak masuk dalam kanonisasi Alkitab. Sahabat kebenaran, kitab Henokh merupakan salah satu dari sekian banyak kitab-kitab yang muncul pada awal kekristenan. Kitab ini menjadi kitab yang ramai diperbincangkan dan diperdebatkan, khususnya berkaitan dengan otoritas kitab ini. Bahkan kitab Henokh menjadi salah satu kitab penting bagi gereja Ortodoks Ethiopia hingga saat ini. Selain itu, kaum Esseni juga mengklaim bahwa kitab Henokh adalah kitab yang diilhamkan oleh Allah. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 14 tertulis, juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Berdasarkan ayat tersebut, kita melihat bahwa Yudas sendiri mengatakan bahwa Henokh bernubuat dan menuliskannya. Selain itu, banyak bapak-bapak gereja yang merujuk kitab Henokh secara positif, seperti Justinus Martir, Clemens dari Alexandria, Origenes, Irenaeus, Tertullianus, Eusebius, Hieronymus, Hilary, Epiphanius, Agustinus, dan lain-lain. Oleh sebab itu ada banyak pertanyaan di kalangan kekristenan tentang kitab ini. Apa sebenarnya kitab Henokh? Dan mengapa kitab Henokh tidak masuk dalam kanon Alkitab, khususnya Perjanjian Lama? Pertama-tama kita akan membahas nama kitab Henokh itu sendiri. Pada umumnya, yang dimaksud kitab Henokh adalah kitab 1 Henokh yang telah bertahan utuh hanya dalam bahasa Ethiopia. Kitab lain berjudul kitab 2 Henokh yang bertahan dalam bahasa Slavia kuno sekitar abad pertama dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh R.H. Charles pada tahun 1896. Yang terakhir, kitab 3 Henokh yang bertahan dalam bahasa Ibrani sekitar abad ke-5 sampai 6 Masehi. Penamaan berdasarkan nomor tersebut dibuat untuk membedakan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, pembahasan ini akan berfokus kepada kitab 1 Henokh yang selanjutnya akan disebutkan kitab Henokh saja. Lalu, apa alasan penolakan kitab Henokh? Pertama, isi kitab Henokh bukan merupakan karya tunggal pada momen sejarah tertentu. Komposisi isi kitab Henokh merupakan kompilasi beberapa tulisan yang disusun pada periode waktu tertentu. Kitab ini terdiri dari 7 babak yang sangat berbeda-beda. 1. Kitab para pengawal, disebut juga The Book of Watchers. Henokh pasal 1 sampai pasal 36. Bagian ini sejenis tafsiran terhadap Kejadian 6 mengenai anak-anak Allah yang ditafsirkan sebagai para malaikat yang melanggar natur mereka dengan mengawini anak-anak perempuan, yaitu manusia. Lalu, Henokh diangkat ke surga untuk bernubuat mengenai penghakiman atas para malaikat tersebut. 2. Kitab perumpamaan atau Similitudes of Henokh. Henokh pasal 37 sampai pasal 71. Ini adalah bagian terpanjang berisi 3 perumpamaan mengenai penglihatan-penglihatan Henokh semasa ia diangkat ke surga. Henokh diberi penglihatan mengenai sosok mesianik yang akan datang yang dikenal dengan beberapa sebutan, seperti anak manusia atau Son of Man yang terpilih, Chosen One, yang diurapi, Anointed One, dan yang benar, Righteous One. 3. Kitab benda-benda terang surgawi atau kitab astronomi, disebut juga The Book of Luminaries. Henokh pasal 72 sampai pasal 82. Bagian ini berisi tentang sistem dan hukum astronomi. Sebagian besar pakar berpendapat bahwa ini merupakan bagian yang paling awal ditulis dari keseluruhan bagian dalam kitab Henokh. 4.
Penglihatan-penglihatan mimpi atau kitab tentang mimpi-mimpi disebut juga The Dream Visions. Henokh pasal 83 sampai 90. Tahun penulisan bagian ini berkisar antara tahun 200 sampai 160 sebelum Masehi. Di sini, Henokh menyatakan kepada Metusalah mengenai dua mimpi profetik. Mimpi pertama air bah Nuh, dan mimpi kedua kisah alegoris mengenai sejarah manusia mulai dari Adam sampai pemberontakan Makabean, lalu diikuti dengan penghakiman terakhir. 5. Surat Henokh, disebut juga The Epistle of Henokh. Henokh pasal 91 sampai pasal 105. Bagian ini berisi nasihat-nasihat Henokh agar tetap setia dan benar di tengah-tengah generasi yang jahat. Bagian ke-6, Kitab Nuh, disebut juga The Book of Noah. Henokh pasal 106 sampai pasal 107. Bagian ini memuat kisah mengenai kelahiran Nuh yang tidak biasa, termasuk wajah dan rambut putih Nuh yang bercahaya. Terakhir, kitab Henokh yang lain atau Another Book of Enoch. Henokh pasal 107 sampai pasal 108. Bagian ini berisi nasihat-nasihat tambahan dari Henokh kepada putranya, Metusalah, mengenai penghakiman Allah di akhir zaman. Alasan kedua penolakan terhadap kitab Henokh adalah rentang waktu dan penulis atau authorship. Berdasarkan komposisi isinya, mayoritas pakar percaya bahwa kitab Henokh mencapai bentuk finalnya setelah melewati proses waktu yang panjang. Rentang waktu yang ditetapkan adalah tahun 400 sebelum Masehi hingga 200 Masehi, di mana inti dari kitab ini atau mayoritas teks-teks yang dikenal sekarang ini berasal dari periode pemberontakan Makabeus yang terjadi pada tahun 200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Nah, berdasarkan fakta tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kitab Henokh ditulis belakangan dan tidak ada alasan valid untuk mempercayai bahwa Henokh sendirilah yang menulisnya. Itu sebabnya kitab Henokh ini digolongkan sebagai kitab pseudepigrapha, artinya kitab yang ditulis menggunakan nama penulis yang sebenarnya bukan penulisnya. Perlu ditambahkan bahwa para sarjana Alkitab paling kompeten sependapat bahwa 1 abad sebelum Kristus, kitab ini pasti belum disusun. Mungkin 50 tahun sesudah itu. Dillman menetapkan bagian utama kitab itu adalah karya penulis Aram sekitar tahun 110 sebelum Masehi. Dan dia sungguh yakin bahwa para penerjemah sesudahnya menambahkan pada buku itu. Alasan ketiga penolakan terhadap kitab Henokh adalah kanon Perjanjian Lama tidak pernah memuat kitab Henokh. Kitab Henokh tidak terdapat dalam daftar kitab-kitab Perjanjian Lama Ibrani yang disebut Tanakh, singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Selain itu, tulisan-tulisan yang ada sebelum atau saat kanonisasi Perjanjian Lama pun tidak menerima kitab Henokh sebagai kanon. Kitab ini juga tidak termasuk dalam Septuaginta atau LXX, teks Masoretik. Dan yang menarik, komunitas Qumran sendiri tidak menganggap kitab ini sebagai kanon, meskipun mereka mengenal dan memiliki kitab Henokh. Sejarawan Yahudi Josephus menyebutkan kanon Perjanjian Lama sebagai Torah, Nevi'im, dan Ketuvim saja, tanpa memasukkan kitab Henokh. Bahkan Josephus menyebutkan jumlah kanon Perjanjian Lama persis 39 kitab seperti yang kita terima sekarang ini. Alasan keempat penolakan terhadap kitab Henokh adalah Yesus tidak mengakui kitab Henokh sebagai firman Allah. Hal yang paling penting, Yesus sendiri tidak menyertakan kitab Henokh sebagai bagian dari kanon PL. Demikian juga dengan para rasul. Perjanjian Baru sendiri pun mengenal 3 bagian kanon PL yang tertulis di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 45. Satu bukti tambahan lain dari Perjanjian Baru adalah Matius pasal 23 ayat 35. Demikian, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekhya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah.
Kita tahu bahwa kisah mengenai pembunuhan Habel terdapat dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 15. Dan pembunuhan Zakaria anak Berekia terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal 24 ayat 19 sampai 22. Apa maksudnya? Saudara, susunan Perjanjian Lama Yahudi kuno, kitab pertama mereka adalah kitab Kejadian, dan kitab terakhir adalah kitab 2 Tawarik. Dengan kata lain, Yesus sedang mengindikasikan rentang keseluruhan kanon PL yang hanya dimulai dari kitab Kejadian hingga kitab Tawarik yang tidak mengandung kitab Henokh. Alasan kelima, mengapa kita menolak kitab Henokh sebagai firman Allah, karena isi kitab Henokh bertentangan dengan kitab-kitab yang lain. Sebagian besar isi kitab Henokh bertentangan dengan isi kitab-kitab yang kita terima sebagai firman Tuhan. Salah satu hal yang bertentangan adalah tentang siapa Mesias. Dalam bagian The Book of Parables, diceritakan bahwa Henokh diangkat ke surga lalu diperlihatkan kepadanya visi mengenai sosok Mesias di masa depan. Dalam pasal 71 ayat 13 sampai 14 tercatat, dan kepala segala abad datang bersama Mikael dan Rafael dan Gabriel dan Fanuel dan ribuan malaikat dalam jumlah tak terhitung. Dan dia datang kepadaku dan menyapaku dengan suaranya dan berkata kepadaku, engkau adalah anak manusia yang lahir untuk kebenaran, dan kebenaran berdiam di dalam engkau, dan kebenaran kepala segala abad tidak akan meninggalkanmu. Bandingkan juga dalam pasal 46 ayat 2 sampai 3. Selain itu, di dalam kitab Henokh diceritakan bahwa malaikat yang jatuh menikah dengan manusia dan melahirkan Nefilim atau raksasa. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan campur yang salah antara malaikat dengan manusia telah menghasilkan makhluk hybrid Nefilim sejak awal mulanya. Mari kita perhatikan kitab Henokh pasal 15 ayat 8 sampai 9 ini. Dan sekarang para raksasa yang telah diperanakkan dari roh dan daging akan disebut roh-roh jahat di bumi, dan tempat tinggal mereka akan ada di atas bumi. Roh-roh jahat akan keluar dari tubuh mereka karena mereka diciptakan dari atas. Awal mula mereka berasal dari malaikat penjaga kudus. Mereka akan menjadi roh-roh jahat di atas bumi dan akan disebut roh-roh jahat. Jadi menurut kitab Henokh, asal mula roh-roh jahat yang ada merupakan roh-roh dari Nefilim, makhluk raksasa hasil perkawinan campur antara malaikat dengan manusia. Sementara kitab-kitab lain di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak pernah menyebutkan bahwa malaikat dapat menikah dengan manusia. Karena Alkitab mencatat bahwa malaikat hidup tidak menikah. Di dalam Matius pasal 22 ayat 30, Tuhan Yesus berkata, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat adalah makhluk roh yang tidak kawin dan mengawinkan. Berdasarkan apa yang Yesus sampaikan, maka catatan kitab Henokh tentang asal-usul Nefilim dari perkawinan campur malaikat yang jatuh dengan manusia itu bertentangan. Apakah kita mau mengesampingkan apa yang Tuhan Yesus katakan demi penerimaan kita terhadap kitab Henokh? Nah, secara singkat, isi kitab Henokh ini berkontradiksi dengan klaim sentral dalam iman Kristen, yaitu Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dalam seluruh Perjanjian Lama. Kitab ini justru berasal dari era pasca kanon PL yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagaimana mungkin kita dapat menerima kitab ini sebagai firman Tuhan? Pada bagian akhir, saya akan membahas mengenai sebuah pertanyaan, mengapa kitab Henokh dikutip dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Yudas seperti yang saya bacakan di awal tadi. Saudara, sebagaimana yang penulis sampaikan di bagian pendahuluan, bahwa kitab Henokh menjadi menarik dibahas karena kitab ini dikutip oleh Yudas dalam Yudas pasal 1 ayat 6 dan ayat 14 sampai 15. Namun kitab ini tidak termasuk kanon. Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana cara menjelaskannya?
Mari kita perhatikan Yudas pasal 1 ayat 14-15 berikut ini. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Kita bandingkan dengan Henokh pasal 1 ayat 9 yang diartikan dari teks Ethiopia. Dan lihatlah, beliau datang dengan puluhan ribu bala tentaranya yang kudus untuk memberlakukan hukuman terhadap semua dan menghancurkan semua orang fasik dan menjatuhkan hukuman atas semua orang. Dari semua pekerjaan orang-orang yang fasik terhadap Tuhan, dan tentang semua kata-kata nista yang telah diucapkan oleh orang-orang fasik terhadapnya. Bagian ini didasarkan dari Ulangan pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Ada sebagian pakar yang berpandangan ekstrim dengan menyebutkan bahwa kitab Yudas bukanlah firman Tuhan karena mengutip tulisan pseudepigrapha, yaitu kitab Henokh. Apakah demikian? Saya akan menyampaikan komentar Michael Heiser mengenai hal ini. Saya berpikir bahwa komentar dari Michael Heiser ini sangat baik untuk kita pertimbangkan. Demikian, sama seperti para pengkhotbah masa kini mengutip dari tafsiran-tafsiran, jurnal-jurnal, surat-surat kabar, atau bahkan acara-acara televisi untuk menegaskan atau mengilustrasikan sebuah poin. Demikian juga para penulis Alkitab menggunakan material-material eksternal untuk menarik perhatian dan membuat sebuah penegasan. Paulus mengutip dari para filsuf Yunani, pemazmur mengutip dari sejumlah legenda timur dekat kuno, Yudas mengutip dari pseudepigrapha. Tentu saja mereka tahu bahwa material-material itu tidak diinspirasikan, namun material-material itu memiliki makna bagi pendengar mereka. Lagi pula, pertanyaan di atas mengasumsikan presuposisi yang salah bahwa sumber kutipan harus sama diinspirasikannya dengan teks-teks kitab suci yang mengutipnya. Hal ini salah karena sumber kutipan tidak harus diinspirasikan. Sama seperti isi surat kabar pasti tidak diinspirasikan, namun dapat dikutip sebagai ilustrasi atau sebagai penegasan sebuah poin dalam khotbah yang disebut orang-orang Kristen sebagai firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, kitab Henokh tidak dapat diterima sebagai firman Tuhan. Meskipun kitab Henokh mungkin bisa diterima sebagai catatan-catatan historis. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberkati sahabat kebenaran dan membuat kita semakin rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Nantikan materi-materi dan pembahasan-pembahasan menarik lainnya dalam edisi Bible Study Cermin Kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua.